Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang gerak lurus berubah beraturan nih. Oke. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas sedikit tentang gerak lurus berubah beraturan gitu. Mulai dari definisi sampai nilai percepatannya, yaitu A sama dengan delta V per delta T. Kalau seandainya kita uraiin nilai delta V ini, maka kita bisa tuliskan yaitu A sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi dengan delta T, di mana Vt adalah kecepatan akhir dikurangi V0 yaitu kecepatan awalnya. Dari persamaan ini, kalau seandainya nilai Vt ini lebih kecil daripada V0, maka nilai percepatannya kan bernilai minus ya. Atau dengan kata lain, mereka melakukan yang namanya perlambatan. Oke, itu merupakan konsep dasar tentang nilai dari percepatan ya. Berikutnya yaitu kita akan ngebahas yang namanya kecepatan sesaat pada gerak lurus berubah beraturan. Kenapa sih kita butuh konsep kecepatan sesaat pada proses gerak lurus berubah beraturan? Karena pada proses GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, nilai kecepatannya akan berubah-ubah tiap waktunya. Sehingga kita butuh nih konsep kecepatan sesaat untuk mendefinisikan kecepatan pada waktu tertentu. Nilai dari kecepatan sesaat kita bisa peroleh dari persamaan percepatan ini nih, di mana Vt ini bisa kita bilang sebagai kecepatan pada saat T tertentu atau waktu tertentu gitu. Jadi nilai dari Vt sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan delta T, di mana Vt adalah kecepatan sesaat atau kecepatan akhir yang kita hitung gitu. Oke, gimana nih? Udah paham lah ya konsep tentang kecepatan sesaat ini? Kalau udah paham, yuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang jarak tempuh atau perpindahan suatu benda pada konsep GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jarak tempuh pada GLBB sebenarnya itu dapat dioperasikan dengan operasi integral atau diturunkan dengan operasi integral. Tapi karena operasi integral belum kita pelajari, jadi kita langsung masuk ke hasilnya aja kali ya. Yaitu ini nih, nilai X sama dengan V0 dikali delta T tambah setengah A delta T kuadrat. Di mana nilai X-nya adalah jarak tempuhnya dengan satuan meter, kemudian V0 adalah kecepatan awal atau mula-mula dengan satuannya yaitu meter per sekon. Delta T adalah lama waktu geraknya, dan A merupakan nilai dari percepatan bendanya gitu, dengan satuan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, buat teman-teman, kalau seandainya di sekolah ternyata simbolnya bukan delta T, tapi T, itu sama aja ya. Intinya adalah itu merupakan waktu geraknya. Oke, supaya lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal tentang konsep GLBB. Lisa bergerak dari keadaan diam hingga memiliki kecepatan 4 meter per sekon dalam kurun waktu 2 sekon. Pertanyaannya nih, berapakah nilai percepatan Lisa dan jarak tempuh Lisa setelah bergerak 10 sekon? Menarik ya buat dibahas. Diketahui bahwa kecepatan mula-mula Lisa adalah 0 meter per sekon. Kenapa? Karena mulanya si Lisa ini bergerak dari keadaan diam. Kalau diam kan nilai kecepatannya sama dengan 0 meter per sekon ya. Oke, kemudian kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon adalah berapa? Yaitu 4 meter per sekon. Berarti Vt sama dengan 4 meter per sekon. Nah, kemudian kita bedain nih nilai dari delta T1 dan delta T2. Delta T1 adalah waktu yang dibutuhkan Lisa bergerak dari keadaan diam hingga memperoleh kecepatan sebesar 4 meter per sekon selama kurun waktu yaitu 2 sekon. Sedangkan delta T2 adalah jarak tempuh Lisa setelah bergerak 10 sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa sih nilai percepatannya dan nilai jarak tempuhnya berapa gitu. Oke, coba yuk kita jawab nilai percepatan dulu aja kali ya. Percepatan yaitu A sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi dengan delta T1. Kita masukkan di nilainya. Sama dengan yaitu 4 dikurangi 0 dibagi dengan 2. Maka diperoleh nilai percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Pada kasus ini, nilai percepatannya bernilai positif. Artinya, si Lisa mempercepat langkahnya gitu. Setelah kita tahu nilai percepatan si Lisa, kita bisa memprediksi nih, kira-kira jarak yang ditempuh Lisa setelah bergerak 10 sekon itu berapa gitu.
Yaitu nilainya adalah X sama dengan V0 dikalikan dengan delta T2 tambah setengah A delta T2 kuadrat. Nilai dari V0-nya berapa? Yaitu 0 meter per sekon ya. Berarti sama dengan 0 dikali delta T2-nya adalah 10 sekon. 0 dikali 10 ditambah setengah dikali nilai percepatannya. Berapa? Yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Dikali dengan 10 kuadrat nih. 0 dikali 10 bernilai 0. Ditambah setengah dikali 2 dikali 10 kuadrat sama dengan yaitu 100. Jadi nilai X-nya sama dengan 100 meter. Atau dengan kata lain, si Lisa itu telah bergerak sejauh 100 meter dalam kurun waktu 10 sekon. Jadi kesimpulannya adalah percepatan Lisa adalah 2 meter per sekon kuadrat dan jarak tempuh Lisa selama 10 sekon adalah 100 meter. Buat lebih paham lagi, coba yuk kita bahas satu soal lagi. Adri bergerak dari kecepatan 4 meter per sekon hingga berhenti dalam kurun waktu 2 sekon. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai percepatan Adri? Oke, coba yuk kita jawab. Diketahui Adri memiliki kecepatan awal adalah 4 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya yaitu 0 meter per sekon. Kenapa? Karena di akhir si Adri berhenti gitu. Sehingga kecepatannya yaitu 0 meter per sekon. Kemudian selang waktu berhentinya adalah berapa? Yaitu 2 sekon. Yang ditanya adalah berapa sih nilai percepatan Adri ini? Oke, jadi nilai A sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi dengan delta T. Sama dengan nilai Vt-nya adalah 0 meter per sekon dikurangi V0-nya yaitu 4 meter per sekon. Dibagi dengan 2. 0 dikurangi 4 sama dengan berapa? Yaitu minus 4 ya. Minus 4 dibagi dengan 2 yaitu sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa Adri melakukan perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Oke deh, jadi itu ya konsep tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana besaran yang penting di konsep GLBB ini yaitu ada percepatan, ada kecepatan sesaat, dan nilai jarak tempuhnya. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!